Sobat Kampus, kembali lagi di Sebaya, seputar Bandung Raya. Di episode Sebaya kali ini, kita akan membahas salah satu alumni Unisba yang berhasil dan sukses di bidangnya loh. Wah, penasaran gak sih Sobat Kampus? Yuk ikutin terus! Unisba merupakan kampus Islam swasta terbaik yang ada di Bandung. Kampus ini sudah berdiri sejak tahun 1958 hingga saat ini. Yang tentunya, Unisba sudah banyak menghasilkan alumni-alumni yang sukses di bidangnya masing-masing. Nah, salah satunya yang akan kita bahas kali ini nih Sobat, yaitu Pandu Dewantara atau akrab disapa Kang Pandu. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kira-kira ada yang tahu nggak ya sama Kang Pandu? Daripada penasaran, yuk kita coba tanya langsung. Halo semuanya, nama aku Naswa Syawalia, aku dari Fikom Angkatan 23. Halo, aku Saskia Mulkiramawati dari Fikom Angkatan 23. Kalau aku kurang tahu sih, kamu tahu nggak Sas? Kalau aku, Kang Pandu kalau nggak salah ya. Untuk alumni Unisba, saya belum tahu lah sampai sekarang. Beberapa ada yang tahu. Aku paling tahunya Sena Asbul doang. Wah, beragam banget ya jawabannya Sobat. Eits, tapi tadi ada beberapa yang menyebutkan nama Kang Pandu nih Sobat Kampus. Kira-kira Sobat Kampus pada penasaran gak sih siapa Kang Pandu ini? For your information aja nih Sobat Kampus, Kang Pandu merupakan salah satu alumni Unisba yang berhasil dan sukses mengembangkan bisnisnya di bidang F&B loh. Berawal dari kegemarannya pada dunia kuliner sejak kuliah, menjadikan Kang Pandu tertarik untuk membuat bisnisnya sendiri dan sampai sekarang, bisnis yang dijalankan Kang Pandu sudah memiliki beberapa cabang di kota Bandung. Wah, hebat banget ya Sobat Kampus, jadi makin penasaran. Untuk lebih lengkapnya, coba kita ngobrol langsung yuk sama Kang Pandunya. Halo, perkenalkan nama saya Pandu Dewantara. Saya alumni dari Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba tahun 2018. Perjalanan aku ketika mulai bisnis F&B ini sebenarnya dari kesukaan aku terhadap masak. Jadi dari kecil sebenarnya aku udah suka ngulik di dapur, sampai saat kuliah mungkin kita butuh untuk mencari uang lebih. Akhirnya aku coba masak buat teman-teman kampus. Jadi untuk berangkat kuliah aku coba jualan burger. Sampai saatnya aku jualan-jualan yang lain ketika COVID, nemu di brand bakmi, dan akhirnya sampai sekarang konsisten untuk tetap jualan bakmi di toko bakmi Feng dan juga Feng Noodle Bar. Seru banget nih ngobrol sama Kang Pandu. Ngomong-ngomong soal Kang Pandu, tadi akangnya nyebutin nama usahanya juga loh. Ada yang inget gak? Yaps, betul, Bakmi Feng. Kang Pandu ini merupakan owner dari Bakmi Feng nih Sobat Kampus. Kira-kira Sobat Kampus tahu gak sih sama si Bakmi Feng ini? Biar gak pada penasaran, yuk kita coba tanya langsung sama Sobat Kampus. Tahu? Kalau aku tahu yang ada di Cihapit, kebetulan pernah makan juga. Oh ya, enak gak? Enak. Nah, kalau aku Bakmi Feng sih cuma tahu namanya karena baru kuliah di Unisba kan. Nah, kalau bakmi lainnya pernah makan kayak bakmi mania, bakmi yang lainnya juga. Ya. Aku tahu bakmi Feng. Untuk bakmi Feng kayaknya sama kayak yang orang lain buat. Cuman untuk nama saya baru dengar gitu. Tuh kan, ternyata dari beberapa mahasiswa yang kita tanya, ada yang tahu dan ada yang gak tahu juga nih tentang Bakmi Feng. Maka dari itu, kita tanya langsung aja yuk ke ownernya. Pas pertama kali awal-awal nyobain jualan itu ketika pas mau masuk kampus. Jadi dulu tuh ambisi aku untuk masuk militer di Angkatan Laut, dan tiba-tiba nggak keterima. Nah, akhirnya coba-coba untuk jualan di pinggir jalan gitu aja, jualan kayak kopi-kopian dan lain-lain. Dan pas udah ngampus, tengah-tengah kuliah, udah mulai ngerasa seneng nih untuk masak dan jualan. Dan juga karena anak Ilkom, jadinya untuk bikin konten produk sendiri tuh bisa lah. Nah dari situ udah mulai di branding dan akhirnya bisa buat brand sampai saat ini. Memorable mungkin ketika saat COVID sih sebenarnya jadi momen emas ya buat aku sendiri. Kenapa? Karena
banyak waktu untuk eksplorasi yang mungkin di rumah aja, tapi di situ aku manfaatin untuk terus belajar masak, untuk mencoba bisnis dari awal nge-reseller ke ibu-ibu sampai akhirnya ada kesempatan ikutan pendanaan dari Kemendikbud dan akhirnya dapat pendanaan juga, dan di situ happy juga. Dan alhamdulillah dari pendanaan itu bisa ikutan kompetisi-kompetisi lainnya, dan akhirnya ya banyak menunjang bisnis-bisnis saya yang ditunjang dari lomba-lomba atau juga pendanaan dari pemerintah dan lembaga lainnya. Tantangan utama saya sih mungkin macam-macam sebenarnya, banyak yang udah pernah dirasain, terutama kecelakaan juga pernah. Jadi aku sempat waktu 2022 akhir, itu aku pernah kebakar satu badan. Jadi ini kayak tangan mungkin ada bekas-bekasnya ya. Jadi kecelakaan dapur di mana gasnya meledak dan akhirnya aku harus dilawat sebulan gitu di rumah sakit. Mungkin itu yang paling kepikir ya, yang kerasa, yang benar-benar real. Tapi di sisi lain mungkin ada juga dari sisi manage tim, dari sisi mungkin ketika puasa jualan makanan kan kita di bulan Ramadan naik turun ya. Nah di situ juga jadi tantangan yang cukup membuat saya dan tim tuh berpikir gitu untuk menaikkan sales dan lain-lainnya. Sebenarnya awal kali jual bakmi karena dulunya memang suka makan bakmi gitu. Nah dulu ibu aku tuh jualan mie ayam dan aku tuh kayak ngerasa heran, kayaknya mie ayam sama bakmi itu beda deh gitu. Nah ketika aku coba untuk ngerikuk di rumah yang oh ternyata beda ya bakmi gitu sama mie ayam. Nah si bakmi ini aku ulik karena memang aku lebih suka bakmi sebenarnya daripada mie ayam. Nah tapi kendalanya dulu tuh bakmi itu banyak yang non halal, jadi banyaknya mostly pakai B2 lah, dan juga itu memang makanan Chinese kan, comfort food Chinese. Nah di sana akhirnya aku coba untuk nge-create gimana bikin bakmi halal kekinian, dan akhirnya nemu dan orang-orang pada suka waktu itu. Dan alhamdulillah waktu buka di Cihapit kita 3 bulan kita melakukan endorsement dan ya orang-orang pada suka lah sampai sekarang. Kalau ngerintis banget sih kayaknya 2020 ya sih, 2020. Saat ini kita udah punya 4 cabang yang terdiri dari 2 toko bakmi Feng yang tadi di pasar Cihapit sama pasar Kosambi. Ya satu lagi Feng Noodle Bar yang sekarang ini kita lihat itu di Jalan Macan sama di Jalan Aceh nomor 24B. Sebenarnya aku lebih suka nasehatin atau suka sharing ke teman-teman untuk terus terobsesi ya. Yang bahaya tuh kalau misalnya kita nggak punya power wheel masing-masing kan, dan kita merasa nyaman dengan posisi yang ada. Jadi apapun yang kita sukai kejar aja, karena dari situ pun kita bakal menemukan mungkin monetize, bakal menemukan suatu hal yang bisa kita bisniskan, yang bisa kita tekuni, sampai akhirnya mungkin hal yang kita suka itu bisa menghidupi diri kita gitu. Jadi tetap stay hungry, stay foolish gitu. Nah Sobat Kampus, hebat banget gak sih Kang Pandu ini? Berawal dari kegemarannya tentang kuliner, hingga akhirnya membuat bisnis sendiri dengan melewati berbagai situasi yang begitu rumit, sampai akhirnya Kang Pandu sukses membuat bakmi Feng yang mempunyai beberapa cabang di Bandung. Gigih banget ya Sobat Kampus Kang Pandu ini. Mengutip dari hadis riwayat Muslim menjelaskan, jika kau tertimpa sebuah musibah, maka janganlah kau katakan, seandainya aku melakukan demikian dan akan demikian. Lebih baik kau katakan, ini sudah menjadi takdir Allah. Setiap kehendaknya pasti akan terjadi. Karena perkataan seandainya akan membuka pintu setan. Tapi sayangnya kita harus berpisah sampai di sini. Eits, tapi buat kalian yang penasaran sama bakmi Feng, jangan lupa untuk mengunjungi toko bakmi Feng yang berada di Jalan Cihapit dan cek Instagram @tokobakmifeng untuk menemukan promo yang lainnya ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Sobat Kampus. Bye-bye!